Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Syarif ingin menjalani tugas praktik UAS tentang khutbah dalam tema praktik riba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sidang Jumat yang saya muliakan, Islam adalah agama yang mengatur dan hidup dan kehidupan manusia, dunia dan di akhirat mereka. Salah satu dari sekian banyak urusan manusia yang diatur oleh Islam dengan sebaik-baiknya pengaturan. Karena memang Islam datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Hubungan di antara manusia ini begitu banyak dan semuanya lengkap diatur oleh Islam. Karena memang Islam adalah agama yang sempurna, yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah cukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bahkan orang-orang musyrikin menjadi saksi tentang kesempurnaan Islam, bahwa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu. Walaupun mereka tidak beriman, mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka tidak mempercayai dan ingkar terhadap kitabullah dan hari akhir. Di dalam Sahih Muslim dari jalan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang-orang musyrikin bertanya kepada para sahabat, apakah Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu sampai masalah buang hajat? Lalu para sahabat yang diwakili oleh Salman menjawab, betul. Ini persaksian besar dari kaum musyrikin yang mengetahui bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia dan akhirat, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ntar ini gua katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan kami telah mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Quran surat Al-Saba ayat 28. Maka wajib bagi kita masuk ke dalam ajaran Islam. Akidahnya, keyakinannya adalah keyakinan Islam, ibadahnya adalah ibadah Islam, muamalahnya adalah muamalah Islam, serta adab dan akhlak Islam. Seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia sampai akhirat adalah dengan cara dan ketentuan Rabbul Alamin yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat yang saya muliakan, salah satu yang diatur oleh Islam dalam masalah muamalah adalah jual beli atau perdagangan. Islam memiliki sistem perekonomian yang sangat baik sekali, karena Islam memang datang untuk kemaslahatan manusia. Sistem perekonomian yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah maslahat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan semuanya akan menghasilkan keuntungan dan kebaikan bagi manusia dunia dan di akhirat mereka.
karena memang tidak ada kebahagiaan bagi manusia dan di dunia di akhirat kecuali dengan Islam. Dasari perekonomiannya dengan sesuatu yang halal dan jauh segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, Islam melarang jual dan beli dengan cara satu, yaitu riba. Riba adalah suatu sistem perekonomian yang sangat zalim sekali. Yang kedua, ada judi. Judi, Islam sangat melarang judi, segala bentuk perdagangan atau jual beli yang dengan cara penjudian dan dengan segala cabangnya. Karena riba dan perjudian mempunyai cabang yang begitu banyak. Ketiga, tipuan. Islam melarang jual beli atau perdagangan dengan cara tipuan atau menipu dengan segala cabangnya. Yang keempat, gharar. Islam melarang jual beli dengan cara gharar, tipuan zat barang, atau dengan bahasa keseharian yaitu membeli kucing dalam karung. Berarti Islam dalam transaksi jual beli harus jujur, tidak ada tipuan, dan zat barang yang dijual pun harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang kelima, unsur paksaan. Islam melarang sistem jual beli dengan cara pemaksaan atau adanya unsur pemaksaan, karena itu harus disyaratkan dengan saling ridho satu dengan yang lain dan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Berapa banyak orang yang saling melakukan riba antara salah satu dengan yang lainnya yang saling meridhoi. Keridhoan mereka tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang saya muliakan, salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras pelarangannya adalah riba. Arti riba secara bahasa adalah aziyadah atau tambahan. Riba mengancam orang yang melakukan riba siksa yang sangat besar di dunia dan akhirat, yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan riba, mempraktikkan riba, menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba, maka dia terancam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah makan riba, orang yang beri makan riba, kedua orang saksinya, dan juru tulisnya, mereka semua sama-sama berdosa. Al-Iman Muslim meriwayatkan sebuah hadis di jalan Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi tersebut. Kata beliau, semuanya sama-sama berdosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Dan Rabbuna di dalam Al-Quran berfirman, yatakabbaru syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal mislu riba wa ahallalul wa harrama riba. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita orang-orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang beriman. Orang-orang jahiliyah, riba yang mereka praktikkan adalah seperti berikut. Apabila ada seorang itu berhutang kepada kawannya dan kawannya memberi piutang kepadanya dalam tempo tertentu, misalnya 1 atau 2 bulan atau 1 tahun, apabila jatuh tempo pada waktunya dan orang yang berhutang belum mampu membayar, maka yang memberi piutang akan berkata kepadanya, aku beri tempo waktu lagi.
tetapi dengan memberikan ziyadah atau tambahan. Atau bahasa yang keseharian yang kita kenal adalah bunga. Berarti riba yang dimaksud di dalam Al-Quran yaitu riba nasiyah, riba yang hutang piutang atau pinjam peminjam. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat atau kelebihannya berapapun maka itulah riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui bahwa arti riba yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah hutang piutang, setiap hutang ada kelebihan atau bunga, maka perbedaannya dengan bank-bank yang aqulu qouli hadzal wastaghfirullaha lakum. Di dalam Islam ada satu pelajaran yang sangat mulia, yaitu membantu orang yang sedang kesusahan. Salah satu caranya adalah dengan meminjamkan uang kepada mereka. Maka dalam Islam urusan pinjam meminjam atau hutang piutang adalah urusan murni sosial 100%. Tidak adanya embel-embel pamrih ataupun bunga. Hutang 100 dibayar 100, hutang 1000 dibayar 1000, begitupun seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adalah adanya ketentuan syarat. Misalkan hutang 100.000, bunganya 10.000, hutang 1 juta, bunganya 100.000, sekian persen atau seterusnya. Ini adalah riba 100%. Maka bank-bank yang ada di dunia saat ini adalah memperhatikan seperti itu. Maka tidak salah lagi bahwa itu adalah praktik riba yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah dan keturunannya. Sistem perekonomian yang seperti inilah yang kemudian dikembangkan di dunia saat ini oleh orang-orang Yahudi, terutama karena orang pertama yang menggunakan riba adalah orang Yahudi. Kalau kalian menyimpan uang di bank, maka kalian akan mendapat bunga sekian persen. Bahkan kita berlomba-lomba untuk menarik bunga dari bank sebanyak-banyaknya. Dan bank itu pun berlomba-lomba antara yang satu dengan yang lainnya untuk memberikan bunga yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu adalah murni riba. Nauzubillah. Kalau kita ambil bunganya, berarti kita makan riba dan terkena ayat-ayat. Maka dari itu, ketika kita menyimpan uang di bank, kalau kita tidak mengambil bunganya, itu tidak apa-apa, berarti kita tidak makan riba. Tapi kalau kita mengambil bunganya, berarti kita sama aja kita memakan riba. Bank-bank konvensional yang saat ini para ulama kita telah berijma mengatakan bahwa ini adalah bank-bank ribawiyah yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaklah kaum muslimin berjual beli, berdagang untuk menegakkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Jangan dia mengikuti cara-cara orang kafir dengan menegakkan sistem perekonomian mereka, karena tegaknya sistem perekonomian mereka dengan riba, perjudian, penipuan, gharar, dan unsur pemaksaan sehingga terjerat semuanya. Karena itu mereka menguasai perekonomian. Andai kata kaum muslimin memisahkan diri dari mereka, sistemnya sesuai dengan syariat Allah, maka pasti perekonomian mereka tidak seperti sekarang ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita khatib dan jamaah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya minhum wal amwat innaka hamidum majid innaka sami'un qaribun muhibud da'wati rabbana la tuzigna inna sina aw ata'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamatahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah. Peace.